adik-adik. Shalom. 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 Kurang keras, Kak Heni tidak dengar dari sini yang keras. Shalom. Shalom. Anak-anak, hari ini Kak Heni hatinya senang banget. Kalian tahu enggak? Kak Yunita sama Kak Michelle tahu enggak kenapa Kak Heni hari ini senang? Dapat hadiah. Hai, Kak Yunita. Oh ya? Nggak tahu. Enggak tahu. Kak Heni tahu enggak kenapa Kak Heni hari ini senang? Adik-adik, hari ini Kak Heni senang karena satu, hari ini Kak Heni bisa ketemu dengan adik-adik lagi, bisa mimpin sekolah minggu walaupun adik-adik hanya bisa lihat Kak Heni di layar TV atau layar HP, tapi Kak Heni senang sekali bisa ketemu anak-anak. Ya, yang kedua, Kak Heni senang karena walaupun di tengah-tengah corona kita nggak bisa keluar, tapi masih bisa beribadah, masih bisa berdoa kepada Tuhan Yesus, masih bisa memuji Tuhan. Itu yang membuat Kak Heni senang. Adik-adik senang nggak bisa sekolah minggu hari ini, masih bisa ibadah? Senang ya, Kak Heni berharap semua senang. Ayo kalau senang kita berdiri, yuk kita mau menyanyi bersama-sama satu lagu. Apa? Hati senang. Ayo sambil smile, senyum. Hati senang, ya ya. Hati senang, ya ya. Hati senang, ya ya. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala. Sekali lagi, hati senang. Hati senang, ya ya. Hati senang, ya ya. Hati senang, ya ya. Di dalam bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Kita akan teruskan. Lupa doa dulu ya. Kita doa dulu ya sebelum kita lanjut ibadah kita hari ini. Kak Michelle boleh pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh mengikuti sekolah minggu, kami masih boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar melalui sekolah minggu ini kami boleh menjadi anak yang semakin cinta Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ayo kita terus memuji Tuhan. Kak Heni bilang tadi, Kak Heni hatinya senang. Pertama karena apa? Bisa ketemu adik-adik. Kedua karena masih bisa ibadah. Yang ketiga, tahu enggak? Kak Heni senang karena Kak Heni disayang sama Tuhan. Karena Kak Heni bisa jadi anak Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosanya Kak Heni sehingga bisa jadi anak Tuhan. Anak-anak senang enggak bisa jadi anak Tuhan? Senang enggak bisa disayang sama Tuhan Yesus? Senang ya, disayang orang lain aja kita senang, apalagi disayang sama Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan. Kalau hati kita senang, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita nyanyi happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku sangat happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan.
Kalau jadi anak Tuhan itu jangan jadi anak Tuhan yang malas, ya, yang malas belajar. Jangan jadi anak Tuhan yang gimana ya? Kalau Kak Heni tanya ya sama Kak Michelle ya, kalau anak Tuhan gimana harusnya Kak Michelle? Harus memuji Tuhan. Oke, kalau anak setan? Nakal. Oh, nakal. Kalau anak Tuhan? Baik. Anak setan? Suka marah-marah. Wah, itu dia, jangan. Dan terutama kalau kita jadi anak Tuhan, kita harus jadi murid Tuhan. Harus rajin apa? Belajar firman Tuhan. Kalau habis belajar, dilupakan ya Kak? Ya, kalau ada setan kan. Oh iya, kalau ada setan lupa firman Tuhan. Kalau anak Tuhan, habis kita belajar, Diceritakan ke temannya. diceritakan ke temannya. Belajar, berubah, berbuah. Habis belajar, lakukan firman Tuhan, saksikan dan beri. Kita nyanyi lagu ini sebelum kita dengar firman Tuhan ya. Akulah murid Kristus. Akulah murid Kristus, belajar, berubah, dan berbuah bagi Dia. Akulah murid Kristus, lakukan, saksikan, dan beritakan Injilnya. Dunia akan membenciku, juga akan menolakku, namun ku kan terus maju, karena kota surga sedia bagiku. Sekali lagi ya. Akulah murid Kristus, belajar, berubah, dan berbuah bagi Dia. Akulah murid Kristus, lakukan, saksikan, dan beritakan Injilnya. Dunia akan membenciku, juga akan menolakku, namun ku kan terus maju, karena kota surga sedia bagiku. Kakak, ini kan lagu baru ya, jadi kita nyanyikan lagi biar anak-anak. Kak Heni ingat yang nyanyikan lagu ini berapa minggu yang lalu tuh Kak Tommy. Biar anak-anak bisa ingat kalau anak-anak di rumah, kakak-kakak di sini, kita adalah murid Kristus yang harus belajar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini pelan-pelan, suara lembut. Akulah murid Kristus, belajar, berubah, dan berbuah bagi Dia. Akulah murid Kristus, lakukan, saksikan, dan beritakan Injilnya. Dunia akan membenciku, dunia
adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ayo, gimana suaranya? Ada yang dengar tadi? Oh itu, selamat pagi. Lebih kelas lagi dong adik-adik yang di rumah, semuanya semangatnya mana? Selamat pagi. Oke, selamat pagi ya. Nah, ketemu lagi nih dengan Kak Grace di Sekolah Minggu Samuel. Nah, adik-adik bagaimana kabarnya? Sehat. Kakak di sini juga sehat, kakak sekolah minggu semuanya juga sehat. Adik-adik di rumah pun juga semuanya sehat. Ya, kakak senang sekali ya bisa bertemu dengan adik-adik. Meskipun kita sudah lama tidak berjumpa langsung, tapi kita bersyukur karena kita masih bertemu di ibadah online di Sekolah Minggu Samuel. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita di firman Tuhan, kita akan berdoa ya. Adik-adik semuanya yang masih berdiri, yang masih mungkin main-main di belakang, masih lari-lari mungkin. Nah, semuanya duduk bersama dengan mama papa mungkin di rumah ya. Kita duduk tenang, kita ambil sikap berdoa, kita akan memulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kakak akan dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk dapat beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mendengar dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kira-kira hari ini kakak cerita tentang apa ya? Ada yang tahu? Kalau kalian lihat kakak, di sini ada apa? Ada rumah ya? Nah, ada yang bisa tebak gak sih? Salah, bukan. Nah, ada lagi yang bisa nebak? Oke deh, kakak kasih tahu karena kayaknya pada bingung ya. Nah, kakak hari ini akan cerita tentang garam dan terang dunia. Nah, adik-adik, sebelumnya kita baca Alkitab dulu ya. Adik-adik, semuanya buka Alkitab. Ya, Alkitab masing-masing dibuka. Dan kalau yang belum bisa membaca, bisa minta tolong mama papa yang menemani adik-adik ya di rumah. Kita baca, kita buka di mana alamatnya? Di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita buka ya di mana? Di Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kita baca dulu di ayat 13. Judulnya adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan siapa? Bapamu yang di sorga. Nah adik-adik, yang pertama, ini ada 2 poin. Yang pertama tadi adalah garam. Adik-adik, di sini dibilang, kamu adalah garam dunia. Adik-adik tahu nggak? Garam itu apa sih? Garam itu apa ya kak? Mungkin adik-adik ada yang belum tahu garam. Nah, garam itu kalau bahasa Inggrisnya salt. Udah tahu semua lah pasti ya. Nah, garam itu fungsinya untuk apa sih? Nah, garam itu kalau mama kalian masak di rumah pasti memakai ini, garam. Kenapa? Karena dengan garam ini nanti makanannya bisa jadi enak. Contohnya, kalau kakak sendiri masak, mungkin masak sop. Nah, kalau dikasih mungkin bumbu lain, ada lada, ada apa lagi ya, banyak bumbu, terus ada penyedap rasa, tapi tetap kakak kasih garam karena biar gurih, ada rasanya. Kalau nggak ada rasanya, nanti rasanya gimana? Ada yang tahu nggak kalau nggak pakai garam rasanya gimana? Tawar. Oh iya, ada yang jawab tawar, hambar, kayak dingin, apa ya? Ya itu hambar itu nggak enak pokoknya. Makanya kita perlu garam. Nah, tapi juga jangan banyak-banyak, secukupnya dikasih garam gitu ya. Oke, nah selain garam dibuat masak, bisa dibuat apa lagi? Nah benar, ada yang bisa dibuat obat. Buat apa?
sakit. Kalau Gigi banyak makan permen, giginya sakit, bisa buat kumur-kumur. Kakak biasanya kalau pertolongan pertama sebelum minum obat, kumur-kumur pakai air garam bisa. Gitu. Ada juga yang, aduh perutku mules. Nah itu bisa juga dipakai buat oralit. Air, garam, dan gula. Ada lagi yang bisa beli ikan asin, terus kita pengen buat itu bisa awet. Nah jadi kasih garam buat mengawetkan makanan. Ada lagi, masih banyak ya adik-adik ya. Jadi fungsinya garam itu banyak adik-adik dan berfungsi sangat baik dan digunakan oleh semua orang. Nah gini adik-adik, karena garam ini sangat berguna, makanya garam ini selalu dibutuhkan oleh semua orang dan pasti tersedia. Didapatkannya dari mana? Dari laut ya, air laut ya. Oke, nah sehingga kita kalau sebagai anak-anak Tuhan kenapa disuruh menjadi garam dunia? Karena biar kita hidupnya menjadi berdampak adik-adik. Berdampak yang bagaimana ya kak? Ya contohnya kalau adik-adik sekarang ada di rumah, kalian pun bisa menjadi berkat bagi keluarga. Bisa contohnya ya, sekarang ini adik-adik juga sudah menjadi garam dunia loh. Kalian mendengarkan kakak di sini sekolah minggu online. Kalian juga bisa di rumah berdoa, membaca firman Tuhan, dan kalau nanti sudah bisa ke gereja, kalian pergi ke gereja untuk sekolah minggu, menjadi garam. Dan kalian bisa di rumah, kalau ada mama papa nasihatin, kalian juga harus mendengarkan. Kalau dinasihatin nggak boleh marah-marah, lempar barang, lempar makanan, mainan ya, mainan, terus apa aja yang dilempar, pokoknya nggak boleh ya kayak gitu. Kalau dinasihatin harus didengarkan ya, karena Tuhan itu baik, dia menyuruh orang tua kita untuk menjaga kita. Selain di rumah, selain ke gereja, di mana lagi? Di teman pun juga kalian bisa menjadi dampak bagi teman-teman kalian di sekolah. Contohnya, kalau di sekolah kalian berteman dengan semuanya, nggak boleh pilih-pilih. Aku maunya sama kamu karena kamu makanannya banyak, kamu nggak punya makanan, nggak boleh gitu ya. Semuanya harus sama. Aku mau sama kamu karena kamu pinter, kamu nggak boleh gitu. Semuanya harus ditemani. Kenapa? Karena kita adalah anak Tuhan. Nah itu tadi adalah garam dunia. Masih banyak lagi contohnya adik-adik. Dah, yang kedua tadi apa? Kita baca lagi, coba ya. Di ayat yang ke-14, kayak dibuka Alkitabnya. Dibuka dan kita baca lagi. Di ayat 14 dibilang, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, kenapa adik-adik? Terang itu juga sama seperti garam itu. Semuanya kita di sini memerlukan terang, bukan? Kalau di siang hari, terangnya dari apa? Dari matahari ya. Kalau nggak ada matahari, gerhana matahari gitu gimana? Gelap ya, nggak bisa lihat apa-apa, nggak bisa lihat apa-apa, gelap. Bingung nanti semua orang nggak bisa beraktivitas. Kalau di rumah perlu apa? Perlu lampu. Nah di sini, ini adalah ada sebuah rumah. Nah, kita punya rumah, meskipun itu rumahnya kecil, sedang, besar, mewah, sederhana, pasti ada lampu. Kenapa? Buat menerangi yang ada di dalam rumah itu. Kita perlu ini namanya lampu. Lampu itu kita pasti pasang ke dalam rumah adik-adik. Nah, semuanya pasti memiliki lampu. Kenapa? Karena biar kita bisa beraktivitas juga di malam hari. Mungkin di malam hari kita punya terang, yaitu adalah bulan dan bintang. Tapi kalau waktu bulan dan bintang nggak ada, kita juga tetap perlu lampu ya. Itu kenapa kita juga memerlukan lampu, baik itu di rumah maupun siang hari dan malam hari. Nah adik-adik, kalau kita semua di rumah dan ternyata di rumah itu lampunya kosong kayak rumah ini. Rumah ini dia sepertinya besar, tapi ternyata kalau kita lihat kosong adik-adik, nggak ada lampunya, gelap ya. Kalian mau nggak tinggal di sini? Gelap loh, gelap, nggak ada lampu. Kalian nanti kalau mau makan meraba-raba, nggak tahu, terus nanti jatuh deh, pecah nanti piringnya. Nah gitu nggak bisa. Akhirnya kita semua perlu terang. Kalau di zaman dulu itu belum ada lampu listrik. Jadi waktu di zaman dulu itu pakainya obor atau pelita.
yaitu terbuat dari api. Kalau ini kan lampu-lampu kan dari listrik, jadi tidak terbakar. Kalau dulu itu pakai lilin atau pakai pelita, jadi dari api gitu ya. Terus naruhnya di mana? Di atas. Tadi disebutin kan taruhnya di atas, tidak mungkin di tempat yang tersembunyi. Kenapa? Karena terang itu biar bercahaya. Contohnya rumah ini kosong, jadi perlu yang namanya cahaya adik-adik. Cahaya itu kita perlu pasang di rumah ini dan lihat. Nah ini dia, kalau rumahnya ada cahayanya, ada terangnya, jadi kelihatan hangat ya, jadi kelihatan hidup, dan pasti satu keluarga pun akan merasakan cahaya itu. Nah, berguna nggak adik-adik? Berguna. Sama dengan kita, anak-anak Tuhan, kita pun juga harus menjadi terang. Misalnya apa ya Kak kalau kita menjadi terang? Banyak sih contohnya. Contohnya ya tadi hampir sama seperti garam. Yang penting kita memberikan contoh kepada teman-teman kita bahwa kita ini berbeda. Kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau kalian di sekolah mungkin teman-temannya semuanya pada nyontek, pada nggak jujur kalau ujian, kalian bisa tegas dengan bersikap no. Kalian harus bisa mencerminkan bahwa kalian itu anak Tuhan, nggak boleh nyontek. Terus kalau mungkin ditanya sama mama papa, pak guru, bu guru, itu juga nggak boleh berbohong. Terus kok kan berbohongnya demi kebaikan, tapi tetap aja itu namanya berbohong. Berbohong baik itu demi kebaikan atau keburukan, semuanya tetap tidak benar di mata Tuhan ya. Selain itu apalagi ya? Banyak sih adik-adik. Nah, dari terang itu pasti diletakkan di atas. Kenapa? Nggak mungkin kakak taruh di bawah meja atau sembunyiin di lemari. Nanti terangnya nggak bisa kelihatan. Sama dengan kalian. Kalian pun juga akan terlihat oleh semua orang. Jadi kalian jangan, mungkin kalau di rumah aja nggak apa-apa, tapi kalian tetap bisa menunjukkan kebaikan kalian, mungkin dari keluarga dan teman-teman. Sekarang kan kalian lagi sekolah online, nah kalian juga bisa menjadi contoh di situ. Kalian sebelum sekolah, kalian harus berdoa, mengawali hari dengan berdoa, bangun tidur juga dengan berdoa. Nah, sama kayak teman kita ini, di sini ada teman kita nih, dia yang tinggal di rumah ini, namanya, ini dia, ada namanya, yang perempuan adalah, kenalin, namanya Mili, yang cowok namanya Nathan. Mili dan Nathan, mereka tinggal di sini, mereka adik kakak. Nah, mereka itu juga menjadi contoh loh adik-adik, mereka bisa menjadi garam dan terang dunia sama yang kakak tadi sebutin. Mereka kalau di rumah itu sebelum mereka berangkat ke sekolah, mereka itu terus berdoa. Tidak hanya itu, waktu bangun tidur bisa bernafas, mereka sudah bersyukur kepada Tuhan. Nggak bangun tidur terus mama PS, mama gadget, nggak boleh gitu ya. Bangun tidur yang diingat apa? Tuhan Yesus. Berdoa mengucap syukur. Terus mereka juga membantu mama papa mereka di rumah. Dengan cara apa adik-adik? Kalau kalian lagi mainan, berantakin mainan, nggak boleh dibiarin aja, tapi bisa dibantu mama papa, aku bantu ya untuk mengumpulkan lagi. Itu sudah membantu mereka. Juga mereka bisa membantu dalam banyak hal. Dan mereka pun juga pergi sekolah. Sebelum ke sekolah tadi berdoa, dan mau sampai ke sekolah pun mereka juga bisa menjadi anak yang baik adik-adik. Mereka tidak mencontek, mereka juga tidak suka berkelahi, mereka mau berteman dengan semua teman-teman, dan mereka pun bisa selalu memberikan yang terbaik untuk teman-teman dan guru-guru, dan tidak lupa juga mereka bisa mengabarkan Injil ke teman-teman mereka. Nah adik-adik di rumah, adik-adik pun juga pasti sama dengan Mili dan Nathan. Mereka bisa menjadi anak Tuhan, anak garam dan terang dunia, dan adik-adik di rumah pun juga. Nah, seperti ilustrasi ini adik-adik, seperti ini. Nah, ini adik-adik kalau kalian tahu mungkin di rumah. Nah, ini adalah satu tempat ini. Warnanya apa adik-adik kalau di situ dilihat? Warnanya coklat ya. Nah, coklat ini menggambarkan tentang dunia. Dunia ini banyak kejahatan, mungkin masih banyak anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan, yang mereka tidak mengenal itu apa kebenaran, masih mau berbohong, masih membenci, bertengkar, semuanya ada di sini. Ini dunia.
Dan Tuhan tidak mengajarkan kita untuk serupa dengan dunia. Nah, akhirnya Tuhan tadi menyuruh kita untuk menjadi apa? Menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia, kita tidak mungkin hidup di luar dunia kan? Nah, kita tetap ada di dalam dunia. Bentar ya, gini. Di dalam dunia. Tapi kita disuruh Tuhan untuk berdampak agar apa? Kita menjadi terang dan menyebarkan kebaikan, dan juga kita bisa untuk memberitakan Injil yang utama. Oke, dan ketika kita sudah memberitakan Injil, kita menjadi garam dan terang dunia, akhirnya satu dunia pun bisa menjadi, kita menyebarkan terang itu. Dan lihat adik-adik, nah dunia yang tadi sama coklat tadi ya, nah bisa menjadi jernih, bercahaya, dan sama serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, kita bisa menjadi dampak seperti ini loh adik-adik. Dimulai dari diri kita sendiri tadi, seperti apa? Menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat, berdampak bagi semua orang. Berdoa, membaca firman Tuhan, dan kita pun juga bisa lebih lagi untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada semua orang, teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, itu adik-adik, cerita dari Alkitab yaitu tentang garam dan terang dunia, agar kita semua apa? Kita semua disayang oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang kalian semua. Meskipun kita nakal, bohong, mungkin belum bisa menjadi berkat, tapi Tuhan tetap menyayangi kita. Nah, hari ini kakak yakin dan percaya semuanya sudah menjadi garam dan terang dunia. Jempol buat kalian, semuanya jempol diangkat. Ya, ada 2 jempol nih. Yang 2 kaki soalnya nggak bisa diangkat, 2 aja ya. Oke, 2 jempol buat adik-adik di rumah. Nah, itu tadi cerita dari Alkitab dari kakak. Kita akan berdoa ya untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan. Ya, tangan dilipat, tutup mata, kakak akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami bersyukur juga karena Tuhan mengasihi kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, agar kami bisa belajar menjadi garam dan terang dunia yang berdampak dan menjadi berkat bagi teman-teman, keluarga, dan semuanya. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Amin. Dadah adik-adik. Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Thank you. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, sudah akhirnya Wahyu. Nah, anak-anak, kita sudah dengarkan firman Tuhan tadi yang diceritakan Kak Grace, ya, mengatakan bahwa kita itu adalah garam dan terang dunia. Kita itu adalah anak-anak Tuhan yang harusnya bercahaya, harusnya menjadi saksi yang baik, melakukan yang baik, ya, bukan seperti yang kayak tadi, anak apa? Iya, harus jadi anak apa? Anak-anak. Anak Allah ya. Nah, hari saat ini sambil kita memberikan persembahan, ingat ya, ada celengan yang sudah disiapkan, kan kapan hari ya? Simpan uang persembahannya di situ, nanti dikumpulkan kalau kita ketemu di gereja. Sambil persembahan diberikan, kita mau nyanyi, aku inilah anak Allah.
iblis mengajakku berbohong, jawabnya tidak mau. Bila iblis mengajakku bertengkar, ogah. Bila iblis mengajakku mencuri, tidak mau lah ya. Lebih baik di apa? Diusir dalam nama siapa? Yesus. Kenapa? Karena kita adalah anak Allah. Ulang ya. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis mengajakku berbohong, tidak mau. Bila iblis mengajakku bertengkar, ogah. Bila iblis mengajakku mencuri, tidak mau lah ya. Lebih baik kuusir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Semua siap jadi anak Tuhan yang baik? Oke, mari kita mau berdoa. Minta Kak Yunita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan tolong kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, Kak Heni lupa. Ya, Kak Heni mau mengucapkan terima kasih dan dua jempol untuk semua anak-anak yang sudah menghafal kitab-kitab dalam perjanjian baru. Nah sekarang Kak Heni mau kasih tantangan baru lagi. Ada yang tahu? Apa ya? Tantangan apa ya? Menghafal. Menghafal apa? Menghafal lagu. Hafal lagu. Bukan. Hafal lagu Kak. Bukan. Nanti minggu-minggu yang akan datang. Kali ini Kak Heni mau ngajak anak gampang. Kalau nggak bisa masak, bisa berdoa nggak di rumah? Kak Yunita, Kak Michelle berdoa nggak? Doa. Kak Heni mau ngajak anak-anak berdoa. Tapi doanya direkam, dikirim ke sekolah minggu, nanti dimuat di sekolah minggu yang akan datang. Yaitu apa? Menghafal doa Bapa kami. Yuk coba sama-sama 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bisa? Pasti bisa. Karena anak sekolah minggu Samuel 2 jempol. Kak Heni tunggu videonya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.